klasik pemasaran. Burger King, raja yang mencari mahkota. Tahun 1960 dianggap sebagai awal menguatnya industri makanan cepat saji, terutama restoran dengan sistem waralaba. Gaya hidup masyarakat Amerika Serikat juga berubah mengikuti pola hidup yang cepat, ditandai dengan perkembangan daerah pinggiran kota, mobil, dan televisi. Cikal bakal Burger King sendiri bermula pada tahun 1953. Saat Keith J. Kramer dan Matthew Burns mendirikan usaha bernama Insta Burger King di Jacksonville, Florida. Perusahaan kecil ini sebenarnya memperoleh pendapatan dengan menjual perangkat masak burger. Karena terbukti cukup efektif, produk ini digemari dan mulai berkembang di daerah sekitar Jacksonville. Pada saat bersamaan, James McLemore dan David R. Edgerton sedang mencari-cari peluang bisnis. Mereka mendapat inspirasi setelah mengunjungi salah satu outlet McDonald's di California. Menurut mereka, bisnis ini memiliki peluang yang cukup besar, terutama karena sistem produksi inovatif yang mengadopsi sistem perakitan produk seperti di pabrik, tapi disesuaikan untuk konsep rumah makan. Mereka memutuskan membeli lisensi untuk memakai Insta Burger King, peralatan yang dibutuhkan dalam sistem produksi. Setelah mendapat peralatan yang dibutuhkan, outlet pertama Burger King pun didirikan pada tanggal 4 Desember 1954 di Miami. Salah satu hal yang dilakukan adalah melakukan rebranding perusahaan menjadi Burger King. Insting James dan David terbukti. Perusahaan dapat memaksimalkan peluang yang ada dan berhasil mengembangkan perusahaan menjadi 40 lokasi pada tahun 1955. Pada tahun 1959, Insta Burger King mengalami kesulitan finansial. Untuk memastikan ketersediaan peralatan, James dan David memutuskan untuk membeli perusahaan ini. Permintaan akan makanan cepat saji turut meningkat pada masa itu, karena usaha ini memang terbilang cukup inovatif saat itu. Selain cepat dan praktis, perusahaan-perusahaan dengan konsep ini dapat membangun jaringan produksi dengan sangat baik. Burger King tidak ingin kehilangan momentum pertumbuhan pasar ini dan mencoba memaksimalkan peluang yang ada. Pada tahun 1958, Burger King mulai membuat iklan televisi yang awalnya ditayangkan oleh stasiun TV lokal di Miami. Penggunaan televisi sebagai media utama untuk berpromosi dipertahankan sekitar 5 dekade. Agar operasionalisasi perusahaan dapat menjangkau wilayah yang cukup luas dan lebih cepat, Burger King mulai mengadopsi sistem waralaba. Ekspansi secara geografis pun dilakukan ke berbagai wilayah ke seluruh Amerika dan pasar internasional. Industri makanan cepat saji mengalami peningkatan yang sangat besar pada tahun 1960-an dan awal 1970-an. Persaingan antar rumah makan memperebutkan pangsa pasar berlangsung sangat sengit. Untuk pasar di luar Amerika Serikat, Burger King memulainya dengan membuka restoran di Puerto Rico yang merupakan restoran Burger King pertama di luar Amerika Serikat. Burger King merupakan salah satu jaringan restoran terbesar di Amerika dan berada pada jalur yang tepat untuk menjadi produsen fast food yang sukses. Burger King mencoba mendorong pencitraan perusahaan lewat program iklan. Pada akhir 1960-an, perusahaan mampu membeli slot iklan televisi. Produk unggulan Burger King yang sering ditonjolkan adalah Whopper dengan slogan dan jingle "The bigger the burger, the better the burger". Namun, walaupun memiliki ambisi yang besar untuk melakukan ekspansi, perusahaan tidak dapat melanjutkan ekspansi tanpa sokongan dana yang kuat. Untuk itu, Burger King mengadakan merger dengan Pillsbury agar mendapat suntikan dana untuk melanjutkan ekspansi. Namun, setelah merger berhasil dilanjutkan, Pillsbury tidak melanjutkan rencana ekspansi. Padahal saat itu McDonald's sedang melakukan ekspansi dengan gencar. Pada tahun 1970, Burger King membuka 167 restoran baru. Tapi pada saat yang sama, McDonald's membuka 294 restoran dan meluncurkan program pemasaran You Deserve a Break Today. Tahun berikutnya, Burger King hanya membuka 107 restoran, sementara McDonald's membuka 384 restoran baru. Pada akhirnya, McDonald's menjadi market leader dan Burger King terpaksa menjadi pemain kedua di industri.
Tahun-tahun selanjutnya setelah perang pemasaran di segala aspek pemasaran, mulai dari pengembangan produk, periklanan, sampai dengan komunikasi media, kompetisi yang sengit antara Burger King, McDonald's, dan Wendy's ini disebut juga sebagai Battle of the Burgers. Burger King sempat memiliki kinerja baik, yang tercermin dari naiknya pangsa pasar dan penjualan dari 750.000 US dollar menjadi 1 juta serta meningkatkan rating konsumen. Keagresifan Burger King sempat tersandung gugatan McDonald's dan Wendy's. Kedua kompetitor itu mengatakan iklan Burger King menyesatkan karena mengeklaim Burger King lebih populer daripada McDonald's dan Wendy's. Permasalahan ini akhirnya diselesaikan di luar pengadilan atau out of court settlement. Iklan Burger King ditarik dari penyiaran, tapi pangsa pasar Burger King meningkat dengan biaya para pesaingnya. Selama beberapa tahun kemudian, Burger King mengalami beberapa kali pergantian kepemilikan. Perusahaan juga pernah mengalami permasalahan beberapa franchisee besar tidak menghasilkan performa yang cukup baik. Pergantian kepemilikan ini juga cukup mengganggu hubungan franchisee dan franchiser. Pada tahun 2002, perusahaan investasi TPG mengambil alih perusahaan dan melakukan sejumlah pembenahan. 4 tahun kemudian, TPG mengambil langkah strategis dengan menjual saham Burger King ke publik pada tanggal 18 Mei 2006 yang menghasilkan kapitalisasi sebesar 425 juta US dollar dan tercatat sebagai IPO terbesar di Amerika Serikat dengan kategori jaringan rumah makan. Dalam aspek pemasaran, TPG membuat slogan Have It Your Way dan program CSR dengan slogan yang sama. Program itu mendapat respons cukup positif dari berbagai komunitas lokal. Perubahan langkah strategis lain terjadi pada 2 September 2010 saat TPG memutuskan menjual 31% saham pada 3G Capital. Langkah ini dilakukan untuk memacu pertumbuhan Burger King. Saat itu banyak negara terkena imbas krisis finansial dan banyak konsumen mulai meningkatkan konsumsi di rumah makanan cepat saji. Karena situasi ini, McDonald's berhasil meningkatkan pertumbuhan bisnis sementara Burger King justru mengalami kemunduran. Beberapa waktu kemudian, 3G memutuskan mengakuisisi penuh kepemilikan perusahaan, menarik saham dari publik, dan melakukan beberapa restrukturisasi yang diperlukan sebagai pembuat menu baru yang menarik serta mengubah model outlet Burger King. 3G memberhentikan 7 petinggi dan merumahkan 261 karyawan di kantor pusat. Selain itu, 3G mengambil langkah mengencarkan usaha pemasaran Burger King, salah satunya dengan meluncurkan iklan televisi melibatkan banyak artis. Beberapa pengamat menyebut program ini adalah promosi terbesar yang dilakukan perusahaan sejak tahun 1954. Sampai saat ini, Burger King masih berusaha merebut tahta pemimpin pasar dalam industri fast food. Burger King kehilangan momentum saat industri makanan cepat saji sedang berkembang pesat dan semua pemain dalam industri sedang giat-giatnya melakukan pelebaran bisnis secara geografis. Pelajaran yang dapat kita ambil dari kasus ini adalah agar lebih berhati-hati dalam memilih mitra bisnis karena ketidakcocokan mitra bisnis dapat mengganggu perkembangan bisnis. Kesesuaian misi, cara pikir, dan strategi yang kompatibel dapat menentukan arah usaha ke depan.